Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021. Bersukacitalah senantiasa. Bacaan liturgi hari ini, saudara-saudara, diambil dari bacaan pertama Kitab Nubuat Zephania 3 ayat 14 sampai dengan 18a. Bacaan kedua Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7 dan Injil Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara-saudara merupakan hari Minggu Advent ketiga, di mana hari sukacita bagi kita semua. Why? Karena saudara-saudara, sebentar lagi yang kita nantikan akan segera hadir saudara di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, orang biasanya bersukacita ketika sedang berada di dalam situasi yang baik dan menyenangkan. Tapi begitu keadaan berubah saudara, berada di dalam masalah, kesulitan ataupun situasi yang gawat dan tak mengenakan, rasa sukacita itu pun raib seketika. Yang ada tinggal rasa sedih, muram, kecewa, marah, dan frustasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan kedua hari ini di dalam masa Advent ketiga, Rasul Paulus mengajak kita semua sebagai orang percaya untuk tetap bersukacita. Saya ulang, tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan dan berjerih lelah dalam melayani. Mengapa demikian saudara? Berdasarkan penelitian saudara-saudaraku, jika orang yang gampang marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya saudara-saudara segera akan mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang dapat membuat mudah sakit dan cepat tua saudara. Namun sebaliknya saudara, jika seseorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap positif, selalu bersukacita, selalu ketawa, otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin yang memperkuat daya tahan tubuh, menjadi sel-sel otak tetap muda saudara, melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam hubungannya dengan sesama, meningkatkan semangat, daya tahan dan kreativitas diri. Mengapa kita harus bersukacita? Kita bersukacita saudara-saudara karena kita punya dasar yang kuat, yaitu janji firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita jangan fokus pada besarnya masalah atau situasi yang ada di sekeliling kita saudara, tetapi melainkan arahkan mata kita saudara, arahkan, fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Junjungan kita, yang berjanji tak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Kehadiran Tuhan Yesus saudara-saudara memberikan sukacita penuh di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang Dia janjikan selalu menyertai kita saudara. Kehadiran Tuhan Yesus bukan saja hadir ketika kita merayakan perayaan Natal. Namun saudara-saudara harus diingat, kehadiran Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Yesus dengan setia selalu hadir saudara di dalam kehidupan kita. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih, kita seharusnya selalu bersukacita di dalam Tuhan karena kehadirannya saudara. Ada yang mengeluh saudara-saudara, bagaimana mungkin saya bisa bersukacita kalau saya dalam keadaan kesusahan, di dalam kesulitan, saya mengalami sakit penyakit yang menaun yang takkan sembuh.
Bagaimana saya bisa bersuka cita, bergembira, ketawa, dan lain sebagainya? Ingat, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kitab Ratapan dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Kita hanya berharap kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia kesulitan akan berubah menjadi lebih baik. Di dalam Dia sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Di dalam Dia kesedihan kita dihibur. Saudara-saudara yang terkasih, renungan dalam minggu Advent ketiga ini mau mengajak kita semua saudara-saudara untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Karena penantian kita akan Dia, Yesus Kristus, penuh pengharapan. Dia yang adalah Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Di dalam Dia, saudara-saudara, ada sukacita penuh. Untuk itulah kita perlu mengingat akan ajakan Rasul Paulus hari ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Mari saudara-saudara terkasih, bukan kita mengabaikan atau menghiraukan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan, saudara. Tetapi kita arahkan hidup kita. Kita fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pembawa damai, Sang Pembawa sukacita penuh. Maka di dalam Dia kita akan mengalami sukacita. Jadi saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Haleluya. Shalom.